akan qadahu ila menghasilkan pahala. 20 Allah memanggil malaikat istri dan anak-anaknya lebih mendekatkan dunia sedang dilanda dengan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Umi Syaratkan Najia. Teman-teman, kita simak yuk beberapa kalimat yang pernah saya baca yang menurut saya bagus untuk kita sikapi. Tidak ada kata seindah Allah, tidak ada tauladan sebaik Rasulullah SAW, tidak ada tuntunan sesempurna Islam, dan tidak ada panggilan seindah semerdu suara azan. Setuju teman-teman? Setuju dong Umi. Ya, memang kalimat Allah harus selalu ada di setiap nafas kita. Setiap perbuatan tentu saja kita harus mencontoh Rasulullah SAW, karena beliau adalah uswatun hasanah. Islam tentu saja agama yang sempurna, karena sudah ada dalilnya, ya. Watamat kalimat rabbika sidqa wa adla. Al-Quran, Islam sudah sempurna menurut Allah untuk kita semuanya. Dan azan tentu saja sebagai pengingat kita bahwa dunia harus kita tinggalkan sejenak untuk menghadap kehadapan Allah. Teman-teman setuju ya? Teman-teman sekalian, video saya kali ini ingin bercerita tentang satu dua nabi. Yuk kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dari pada suatu hari Nabi Musa itu merasa, ya namanya manusia tidak terlepas dari hilaf, dari lupa, ya. Merasa Nabi Musa itu makhluk Allah atau Rasul Allah yang hebat, merasa lebih kuat dari yang lain. Oleh Allah ditegur Nabi Musa, "Hai Musa, sebenarnya ada orang yang lebih hebat dari engkau." Wah, penasaran Nabi Musa, ingin ketemu dengan orang yang disebut oleh Allah. Diberi ancer-ancer oleh Allah di mana bisa ketemu. Diawali perjalanannya ditemani dengan seorang pemuda namanya Yusha bin Nun, salah satu orang yang tidak punya dosa. Nanti insya Allah di video yang lain saya akan kupas tentang beberapa orang yang tidak punya dosa. Terus di perjalanan mencari seseorang yang dianggap lebih hebat dari Musa, ya. Ancer-ancernya adalah pertemuan antara dua laut, yaitu Laut Rum dan Laut Persia. Sesampainya di sana, ternyata Nabi Musa lupa ancer-ancernya itu di mana. Nah, Nabi Musa dalam perjalanan itu membawa bekal makanan. Di dalam bekalnya itu ada ikan yang sudah dimasak. Nah, ikan ini atas izin Allah loncat dari tempatnya yang dipegang oleh pemuda Yusha ini tadi, masuk ke dalam air. Nah, peristiwa ini oleh setan, kalau ayatnya itu oleh setan dilupakan. Cerita ini ada di surat Al-Kahfi ayat 61 sampai ayat 83 insyaallah, ya. Terus berjalan. Di dalam perjalanannya Nabi Musa merasa lelah, ingin istirahat dan ingin memakan bekalnya. Setelah dibuka, duduk di atas sebongkah batu, Nabi Musa bertanya, "Loh, ikannya mana?" Nah, barulah ingat si pemuda Yusha ini tadi.
ikan itu tadi di sana itu dia jatuh di antara dua laut, yaitu laut Rum dan Persia. Barulah teringat Nabi Musa, disitulah dia akan menemui seseorang yang dikatakan oleh Allah. Akhirnya kembali Nabi Musa dan Yusa. Pas di sana, lubang yang tempat masuknya ikan Nabi Musa ini ternyata berlubang, terus tidak menyatu atas kehendak Allah. Karena disitulah Allah menghendaki pertemuan Nabi Musa dengan seseorang. Ternyata siapa? Teman-teman sudah tahu? Tahu dong Umi? Itu adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir itu panggilannya Abu Abbas. Ya, Nabi Khidir atau Nabi Musa, saya ingin ikut bersama engkau, ingin mempelajari ilmu-ilmu yang engkau punyai, yang menurut Allah tidak ada satupun yang punya, yang hebat seperti engkau. Apa jawab Nabi Khidir? Engkau tidak akan mampu kalau mengikuti saya. Tapi Nabi Musa tetap kekeh untuk mengikuti perjalanan Nabi Khidir. Akhirnya dikabulkan, berjalanlah mereka. Jalan, sampailah di pinggir sungai. Ya. Di pinggir sungai mereka berdua naik ke dalam perahu, ya, sebuah perahu, masuk ke dalamnya. Tiba-tiba Nabi Khidir membocorkan alasnya atau bawahnya perahu. Tentu saja perahu ini jadi kemasukan air dan karam, akhirnya tidak lagi melanjutkan perjalanan. Nabi Musa bertanya, kenapa engkau melakukan seperti itu? Bukankah ini punya seseorang? Kalau dia tahu, dia pasti akan marah. Nabi Khidir menjawab, sudah aku katakan, kalau engkau mau ikut pada saya, mengikuti saya, jangan bertanya sesuatu yang saya kerjakan sebelum saya ceritakan. Karena awalnya perjanjiannya seperti itu. Nabi Musa menjawab, baiklah, saya tidak akan bertanya lagi. Akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanan. Jalan. Pada satu tempat ketemu dengan seorang anak kecil. Anak kecil kalau nggak salah di hadis diterangkan namanya Jisur. Jisur ini kemudian dibunuh oleh Nabi Khidir. Lagi-lagi Nabi Musa tidak terima. Hei Nabi Khidir, kenapa engkau membunuh anak ini? Bukankah anak ini tidak berdosa? Nabi Khidir menjawab, sudah aku katakan jangan bertanya. Kalau aku tidak cerita, engkau tidak akan sabar melihat perbuatanku. Berarti ya tidak bisa lagi engkau ikuti saya. Tapi Nabi Musa nego, ya sudah, saya insya Allah akan sabar, tidak akan bertanya lagi. Kalau saya bertanya lagi tentang sesuatu, tidak sabar atas perbuatanmu, ya sudah, saya tidak akan mengikutimu lagi. Akhirnya mereka berdua jalan lagi, sampailah di sebuah desa. Kehabisan bekal, mereka berdua meminta makan di desa itu. Tapi ahli desa tidak mau memberi makan. Akhirnya mereka berdua keluar dari desa itu, sampai di pinggiran ada sebuah bangunan yang sudah roboh. Nabi Khidir kemudian mendirikan bangunan ini. Sekali tepuk, bangunan kembali berdiri. Insya Allah kalau di hadisnya diterangkan tingginya tembok itu 100 diro. Nabi Musa lagi-lagi tidak sabar. Hai Nabi Khidir, bukankah penduduk desa ini begitu pelit, tidak memberikan kita makanan? Kalau engkau ingin mendapatkan makanan dengan mendirikan bangunan ini, ya sepertinya tidak pantas bagi kita. Menurut Nabi Musa seperti itu. Akhirnya Nabi Khidir menyatakan, inilah akhir perjalanan kita. Berarti kita harus berpisah karena engkau tidak sabar dengan apa yang aku kerjakan. Baiklah, akan aku ceritakan. Yang pertama, kenapa aku membocorkan perahu
yang kita tumpangi. Karena perahu ini milik 10 orang miskin. Dan di ujung sungai ini ada seorang perompak namanya Rudat. Dia akan memaksa mengambil perahu-perahu yang lewat. Padahal perahu ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang miskin. Itulah sebabnya aku bocor agar air masuk dan tidak jadi berlayar. Yang kedua, kenapa aku membunuh anak kecil? Karena anak kecil ini kelak dia dewasa menjadi anak yang durhaka, ya, anak yang akan merusak kehidupan kedua orang tuanya. Dan aku berharap Allah memberikan pengganti yang lebih baik bagi kedua orang tuanya. Yang ketiga, kenapa aku mendirikan bangunan? Karena di bawah bangunan ini ada harta terpendam milik 2 orang anak yatim yang tinggal di dalam kota. Allah menginginkan harta ini kelak akan diberikan kepada 2 orang anak yatim tadi sebagai rahmat dari Allah. Itulah sebabnya aku dirikan agar tidak ada orang yang ngambil. Setelah mendengar ini, barulah Nabi Musa merasa bahwa dirinya dibandingkan Nabi Khidir itu jauh tidak ada apa-apanya. Nah, teman-teman sekalian, inti cerita dari sini adalah setiap orang mempunyai ilmu, ada yang lebih berilmu lagi. Ya, setiap orang yang pintar ada yang lebih pintar lagi. Jadi intinya kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Teman-teman sekalian, mau tahu nggak isi harta yang terpendam di bawah bangunan yang didirikan oleh Nabi Khidir? Ternyata di dalamnya ada 5 batang emas. Masing-masing batangan emas ini ada tulisannya. Yang pertama ada tulisan, heran aku pada orang-orang yang yakin ada kematian kok masih bersenang-senang dengan durhaka. Itu yang pertama. Yang kedua, batang emas yang kedua bertuliskan, heran aku pada orang-orang yang tahu ada neraka kok masih tertawa dengan angkuh. Yang ketiga, tulisannya, heran aku pada orang-orang yang percaya adanya qadar kok masih susah ketika mendapatkan qadar yang tidak menyenangkan. Yang keempat, heran aku tentang orang-orang yang tahu ada di bumi ini gonjang-ganjing dunia, bolak-balik dunia, kok masih tenang-tenang saja tidak mau ibadah. Yang kelima, tulisan Muhammad Rasulullahi la ilaha illallah Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, nama Nabi Muhammad itu sudah ada di zamannya Nabi Musa. Gimana teman-teman? Inti dari cerita ini adalah, pertama, kita tidak boleh sombong. Apa yang kita miliki diberikan oleh Allah, dipinjami oleh Allah. Yang kedua, dalam hidup ini tidak hanya mencari dunia, harus ingat ada neraka, ada kematian, ya, ada pembalasan dari Allah. Yang ketiga, tetaplah dalam keimanan, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairah teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam keimanan, mati husnul khotimah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.